Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai pengumpulan data tes, interview, observasi, dan dokumentasi. Di sini saya akan membahas mengenai observasi dan dokumentasi. Observasi merupakan salah satu metode yang paling dasar dan paling tua. Dasar karena dalam setiap aktivitas psikologi ada kegiatan observasi. Semua bentuk penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu mengandung aspek observasi. Observasi dapat berlangsung dalam konteks laboratorium maupun dalam konteks alamiah. Tahapan atau proses observasi. Yang pertama yaitu pemilihan atau selection. Pemilihan itu menunjukkan bahwa pengamatan ilmiah mengedit dan memfokuskan pengamatannya secara sengaja dan tidak sengaja. Pemilihan mempengaruhi apa yang diamati, apa yang dicatat, dan apa yang disimpulkan. Selanjutnya yaitu pengubahan atau provocation. Nah, itu berarti observasi yang dilakukan itu bersifat aktif, tidak hanya dilakukan secara pasif. Penelitian boleh mengubah perilaku atau suasana tanpa mengganggu kewajaran atau kealamiahan. Yang ketiga yaitu pencatatan atau recording. Itu merupakan upaya merekam kejadian-kejadian menggunakan catatan lapangan, sistem kategori, dan metode-metode lainnya. Kemudian yang keempat yaitu pengkodean atau encoding, yaitu proses penyederhanaan catatan-catatan melalui metode reduksi. Metode reduksi ini merupakan proses pengumpulan, penggolongan, pengarahan, pengklasifikasikan, dan pengorganisasian data dengan cara tertentu sehingga dapat menemukan fakta yang dicari. Meskipun fakta telah ditemukan, data tetap terus dilakukan seleksi untuk memilih data yang tepat dalam rangka menemukan fokus penelitian. Yang kelima yaitu rangkaian perilaku dan suasana. Yang keenam yaitu in situ. Itu merupakan pengamatan kejadian dalam situasi alamiah. Meskipun tanpa menggunakan manipulasi eksperimental, pengamatan secara in situ dapat dilihat dari pengamatan perilaku manusia. Yang ketujuh yaitu untuk tujuan empiris. Observasi itu bertujuan empiris, mempunyai tujuan yang bermacam-macam. Observasi juga memiliki fungsi bervariasi. Tujuan dari observasi berupa deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis, atau menguji teori dan hipotesis. Fungsi observasi secara lebih rinci dijelaskan oleh terdiri dari deskripsi, mengisi, dan memberikan data yang dapat digeneralisasikan. Deskripsi berarti observasi digunakan untuk menjelaskan, memberikan, dan merinci gejala yang terjadi. Selanjutnya yaitu jenis observasi. Jenis observasi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu observasi sistematik. Dalam observasi sistematik itu memuat faktor-faktor dan ciri-ciri dari setiap faktor yang diamati. Sistematik di sini maksudnya lebih menekankan pada segi frekuensi dan interval waktu tertentu. Misalnya, setiap 10 menit hal-hal yang perlu diperhatikan. Isi dan luas observasi lebih terbatas sesuai dengan rumusan khusus, memungkinkan respon dan peristiwa dicatat secara lebih teliti dan mungkin dikuantifikasikan. Dapat menggunakan one way screen.
Selanjutnya yang kedua yaitu observasi eksperimental. Ini dilakukan dengan cara mengendalikan unsur-unsur yang penting dalam situasi sedemikian rupa sehingga situasi tersebut dapat diatur sesuai dengan tujuan riset dan dapat dikendalikan untuk mengurangi dan menghindari bahaya, bahaya timbulnya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi situasi. Selanjutnya yaitu observasi partisipan. Itu merupakan pengambilan bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi, umumnya untuk penelitian yang bersifat eksploratif. Nah, menyelidiki perilaku individu dalam situasi sosial seperti cara hidup, hubungan antara manusia, dan sebagainya. Yang keempat yaitu observasi formal. Nah, jenis observasi ini mempunyai sifat terstruktur yang tinggi, terkontrol, dan biasanya untuk penelitian perlu mengidentifikasikan jenis secara hati-hati, menyusun data, melatih observer, dan menjaga reliabilitas antar rater, pencatatan, analisis, interpretasi menggunakan prosedur sophisticated. Dan yang kelima yaitu observasi formal. Observasi ini mempunyai sifat yang lebih longgar dalam hal kontrol, elaborasi, sifat terstruktur, dan biasanya untuk perencanaan, pengajaran, dan pelaksanaan program harian. Untuk lebih mudah dan lebih peluang untuk digunakan pada berbagai keadaan. Observasi informal sering disebut dengan naturalistic observation. Selanjutnya yaitu karakteristik observasi. Karakteristik observasi yaitu yang pertama melibatkan aktivitas fisik dan mental. Banyak hal yang diamati oleh mata yang terlihat, tetapi pemberian difokuskan pada data yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, observasi selektif. Seorang peneliti tidak mengamati apa saja, tapi memilih kisaran hal yang harus diamati berdasarkan sifat, lingkungan, dan tujuan studinya. Yang ketiga itu pengamatan adalah proposif dan tidak kasual. Hal ini dibuat untuk tujuan tertentu yang relevan dengan penelitian. Yang keempat, ia mengumpulkan konteks sosial dalam alam di mana terjadi perilaku orang yang ada di dalamnya. Selanjutnya itu kelebihan dari observasi. Observasi dapat menangkap seluruh peristiwa ketika peristiwa itu terjadi di dalam sesuatu yang sesungguhnya. Yang kedua, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat mana dari setiap perilaku yang tampak. Yang ketiga, data yang diperoleh up to date karena diperoleh dari keadaan yang terjadi pada saat itu juga yang berlangsung. Kemudian, data lebih objektif dan jujur karena objek yang diteliti atau responden tidak dapat mempengaruhi pengumpulan data atau menutup kemungkinan manipulasi. Selanjutnya yaitu kelemahan dari observasi. Observasi itu juga mempunyai beberapa kelemahan, salah satunya yaitu peran pengamatan partisipan salah satunya sangat menuntut, tidak semua peneliti cocok. Kemudian yang kedua, tidak dapat digunakan untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan sikap dan motivasi serta perilaku responden. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk pengumpulan data masa lalu dan masa depan. Yang keempat, kebanyakan hasilnya terbatas pada informasi yang didapat dipelajari oleh tindakan yang jelas atau indikator permukaan. Yang kelima, pengamat biasanya harus berada di tempat kejadian ketika sebuah peristiwa sedang berlangsung, sehingga ia harus mampu meramal di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Jadi kalau observasi itu pengamat harus datang ke tempatnya langsung. Dan dia harus meramal kapan terjadi dan di mana tempat
tempat TKP yang sesungguhnya. Nah, yang kedua kita akan bahas mengenai dokumentasi. Apa sih dokumentasi itu? Nah, dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informal di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi dokumentasi. Ada 4 fungsi, salah satunya yaitu yang pertama, memberikan informasi mengenai isi dokumen bagi yang memerlukan. Yang kedua, menjaga dokumentasi dari kerusakan. Yang ketiga, menyiapkan isi dokumentasi sebagai bahan penelitian para ilmuwan. Yang keempat, dapat menjamin keutuhan dan keontentikan informasi yang termuat di dalam dokumen. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari dokumentasi. Dokumentasi itu memiliki tujuan, yaitu tujuannya dilakukan kegiatan dokumentasi yaitu untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan serta bukti. Jadi dokumentasi itu sangat penting, dimana kalau kita melakukan suatu kegiatan itu harus ada dokumentasinya, itu sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu peran dokumentasi. Dokumentasi itu berperan memberikan pelayanan dalam bidang dokumentasi, menerbitkan suatu jurnal publik dokumentasi, menyelenggarakan konferensi seminar ilmiah, mengembangkan sistem pengolahan dokumentasi, menerbitkan dan mengembangkan katalog pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu kegiatan dokumentasi. Kegiatan dokumentasi yaitu mencatat dokumen. Yang kedua, menyimpan dan memelihara dokumen. Yang ketiga, mengelola dokumen. Dan yang keempat, memproduksi dokumen. Jenis dokumentasi. Jenis-jenis dokumentasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dokumentasi primer, di mana dokumen yang berisi informasi mengenai hasil penelitian asli dan atau langsung dari sumbernya. Contohnya seperti paten penelitian laporan. Dan yang kedua, dokumentasi sekunder, dokumentasi yang berisi informasi mengenai literatur primer. Pada umumnya, dokumen sekunder ini disebut dengan bibliografi. Yang ketiga yaitu dokumentasi tersier, merupakan dokumentasi yang berisi informasi tentang literatur sekunder, misalnya seperti dari buku, teks panduan literatur, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya dan sudah mendengarkan video dari kami. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.